Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandika Putra Yuda Watama, NIM 2017-443, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saya di sini membuat video ini untuk menempuh atau mengerjakan UAS mata kuliah MAPS kelas E dosen pengampu Budino. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai 3 poin. Yang pertama ada menjelaskan seluruh jawaban yang mengenai permohonan arbitrase yang saya buat. Yang kedua adalah analisis berdasarkan undang-undang arbitrase. Yang ketiga adalah opini Anda mengenai kasus posisi dan permohonan arbitrase yang saya buat. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam yang poin pertama tadi, teman-teman. Nah, di sini kan permohonan pengadilan arbitrase itu ada 4 poin juga. Nah, yang pertama, poin pertama itu mengenai nama lengkap dan pemohon dalam tempat tinggal, tempat kedudukan kedua belah pihak. Terus kalau surat permohonan diajukan surat kuasa termohon, maka surat kuasa khusus YPS harus dilampirkan. Nah, jadi yang saya isi seperti ini, teman-teman. Si pemohon itu di kasus posisi disebutkan bahwa ada satu yang disebutkan adalah PT Cipta Kridatama. Nah, di kasus posisi ini juga tidak disantumkan bahwa alamatnya di mana PT Cipta Kridatama nih. Maka dari itu saya nggak berani sih, nggak akan saya cantumkan juga alamatnya di mana. Oke. Yang kedua adalah termohonnya. Termohonnya di kasus posisi ada 2. Yang pertama adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang kedua adalah Book Trading SA. Nah, di BANI juga di kasus posisi tidak disebutkan akan, tapi BANI kan memang ada di Indonesia. Maka dari itu saya mencantumkan alamatnya, yang dimana alamatnya itu ada di Jalan Mampang PRPT Raya 28 Warung Buncit 2902 RT 4 RW 1 Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota nomor 12760. Oke. Yang kedua adalah Book Trading SA. Di kasus posisi ini juga tidak disebutkan di mana alamat Book Trading SA ini. Jadi saya nggak akan mencantumkan mana alamatnya, teman-teman. Oke. Nah, nanti fokuskannya kepada Book Trading SA karena mengajukan permohonan mengadakan arbitrase itu kepada Book Trading SA. Kalau yang pertama itu Badan Arbitrase Nasional itu nanti ada di bahasan tentang pembatalan putusan arbitrasenya. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah dasar permohonan. Nah, dasar permohonan menurut saya yang saya tulis di sini adalah bahwa PT Cipta Kridatama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Book Trading SA kan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dengan mendalilkan bahwa Book Trading SA telah melakukan manifestasi karena Book Trading SA telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 01-BT-KON-BT-TAMB-X11-2006 tertanggal 20 Februari 2007. Itu dasar permohonan menurut pribadi saya. Tahap ketiga adalah uraian singkat tentang perkara yang jadi sengketa dan apa yang dituntut. Nah, di sini ada 5 poin uraian singkat yang menurut saya itu memang itulah uraiannya. Yang pertama adalah bahwa tanggal 20 Februari 2007 ada perjanjian untuk kewajiban untuk kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam kontrak pekerjaan penambangan batubara nomor 01-CKB-TAMB-X11-2006 antara PT Cipta Kridatama dan Book Trading SA. Yang kedua, berdasarkan kontrak ini, pekerjaan penambangan akan dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dalam jangka waktu 60 bulan atau apabila sudah tercapai target produksi 5,7 juta MT atau metrik ton itu. Adapun pekerjaan yang wajib dilakukan oleh PT Cipta Kridatama dibagi dalam 2 tahap, teman-teman, yaitu masa praproduksi dan produksi. Yang ketiga, tahap ketiga adalah pelaksanaannya praproduksi pada 3 bulan pertama, yaitu Maret, April, Mei 2007, yaitu melakukan persiapan produksi atau dalam kurung atau ya yang dikerjakan, teman-teman, dulu penambangan berupa pengangkutan tanah, pasir, batuan yang menutupi batubara atau disebut overburden
dan masa produksi dimulai setelah lewatnya masa praproduksi, dimulai sejak Juni 2007 untuk jangka waktu 57 bulan, teman-teman. Oke. Oh ya, kalau ada suara-suara itu mohon maaf ya, karena cuacanya juga kurang mendukung. Tahap keempat, selama masa produksi PT Cipta Kerja Tama wajib memenuhi produksi batubara bulanan pada jumlah 8.000 MT atau metrik ton tadi, teman-teman. Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh PT Cipta Kerja Tama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh PT Cipta Kerja Tama dan Bulk Trading SA itu sendiri, teman-teman. Yang tahap terakhir, tahap kelima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Bulk Trading SA hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang PT Cipta Kerja Tama terbitkan dengan nilai total sebesar 955,704,00 USD, dan selebihnya tidak dibayarkan oleh sama Bulk Trading SA, teman-teman. Oke. Nah, itulah uraian singkatnya menurut pribadi saya. Itu yang sangat menurut saya sudah lengkap, teman-teman. Selanjutnya adalah hal yang dituntut apa sih? Kalau menurut pribadi saya, hal yang dituntut itu hal yang dituntut oleh pemohon, yaitu termohon harus membayar sisa invoice yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Itu menurut pribadi saya, teman-teman, yang dituntut oleh si pemohon. Oke. Nah, step keempat yaitu ya dalam mengadakan arbitrase ini, yaitu yang bertantangan di bawah ini harus mengendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Bani. Oke. Next adalah yang ditugaskan adalah analisis berdasarkan undang-undang arbitrase. Nah, di sini analisis kasus posisi berdasarkan undang-undang arbitrase menurut saya sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam pasal 6 ayat 1, teman-teman, tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan dengan jelas bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara ilegal di pengadilan negeri atau pengadilan negeri. Nah, ini kan sudah dilakukan. Nah, ini sudah dilakukan oleh PT Cipta Kerja Tama, yang mana mereka mengajukan permohonan arbitrase. Nah, dan di situ mereka tidak melakukan secara litigasi, tapi dia menyelesaikan secara tidak menyelesaikan secara litigasi, tapi dia menyelesaikan secara arbitrase. Nah, itu sudah sesuai lah menurut saya dengan pasal 6 ayat 1 ini, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kasus posisi tersebut juga membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase, yang mana awalnya menurut PT Cipta Kerja Tama putusan arbitrase nomor 300/2/AEB/Bani/2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon atau PT Cipta Kerja Tama dalam konvensi dan menerima permohonan rekonvensi pemohon atau Bulk Trading SA, serta menyatakan bahwa PT Cipta Kerja Tama telah yang melakukan manipulasi, dan menurut PT Kerja Tama itu tidak adil, teman-teman. Maka dari itu PT Cipta Kerja Tama mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase nomor 300 sesuai yang tadi pada tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan data sebagai berikut. Nah, alasan ini udah menurut saya itu berdasarkan undang-undang juga atau berdasarkan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Arbitrase nomor 30 tahun 1999, teman. Yang pertama, pasal ada di pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 ini, teman-teman, tahun 1999, yang mana pembacaan putusan arbitrase ini sudah melebihi jangka waktu, yang sebagaimana di pasal 57 ini menyebutkan bahwa jangka waktunya 30 hari sejak pemeriksaan sengketa berakhir atau ditutup. Nah, majelis itu arbitrase wajib mengucapkan putusannya. Yang kedua, pasal kedua adalah pasal nomor 54 sama undang-undangnya, tapi 54 huruf A sama B, yang mana huruf A ini menjelaskan bahwa putusan tidak disatukan alamat masing-masing arbiter. Nah, memang tidak ada, teman-teman, jadi sudah saya jelaskan di awal kan, juga memang tidak ada alamatnya. Dan selanjutnya yang kedua adalah yang B, itu amat putusannya keliru, yang dimana salah satu amat putusannya dalam konvensi menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 86.105 USD dan
46.501.000, seharusnya sebesar USD 86065 USD dan 46.501.000 juta. Itulah teman-teman yang salah. Makanya dari itu kedua pasal ini juga memang berkorelasi dengan kasus posisi tersebut menurut pribadi saya. Oke. Next, ke poin yang terakhir yang ditugaskan yaitu tentang opini. Nah, opini mengenai kasus posisi dan permohonan arbitrase saya. Menurut saya, maaf teman-teman. Menurut saya di dalam kasus posisi ini ada dua agenda, yang mana pertama ada agenda pengajuan permohonan arbitrase, yang mana nanti berkelanjutan teman-teman dengan agenda yang kedua, yaitu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Oke. Nah, opini yang pertama mengenai permohonan arbitrase ini ya sudah sesuai lah teman-teman. Udah sama Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dalam pasal 6 tadi yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan juga pasal 6 itu apa. Terus jika kalau emang menurut saya juga si pemohon ini bisa mengajukan permohonan arbitrase jika memang menurut pemohon si termohon ini melakukan kesalahan. Nah, juga ini itikat baiknya dari pemohon, yaitu mereka tidak melakukan secara litigasi atau di pengadilan negeri, tapi mereka mengajukannya ke BANI, yaitu Badan Arbitrasi Nasional. Selanjutnya, opini saya mengenai kasus posisinya. Nah, tadi kan dibahas tentang permohonan pengadaan arbitrase. Nah, yang bikin saya fokuskan di kasus posisi adalah proses atau permohonan pembatalan putusan arbitrase, teman-teman. Menurut saya wajar sih untuk perusahaan yang kalah atau yang kalah lah teman-teman, yang kalah untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, yang mana jika putusan arbitrase ini merugikan yang kalah ini teman-teman. Nah, di sini menurut saya alasan-alasan yang diberikan, sedangkan alasan yang diberikan oleh PT Cipta Tama itu untuk melakukan proses permohonan pembatalan arbitrase ini ya udah masuk, udah memang ada sesuai dengan kasus posisi. Maka dari itu karena dalam kasus ini tidak ada dua kan, ada tiga, makanya mengapa mereka punya alasan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase ini. Yang pertama sudah saya sebutkan tadi kan, tentang jangka waktunya, yang jangka waktu 30 hari. Terus yang kedua ada penyebutan alamat masing-masing, sama yang ketiga itu cuma tentang alamat putusan yang salah. Mungkin itu sih sedikit penjelasan mengenai yang saya sebutkan tadi teman-teman. Banyak dari ada menjelaskan permohonan saya, juga jelaskan tentang berdasarkan undang-undang apa yang saya pakai, ada pasal-pasal yang saya pakai, dan ketiga adalah opini-opini saya mengenai kasus posisi ini. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf keras, mantap.